Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru 2022 buat kita semua. Saya percaya selalu ada ucapan syukur di tengah-tengah kita malam hari ini. Kalau Tuhan menuntun kita sampai hari ini, kita boleh melewati 2021 dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, tetapi Tuhan membuktikan kasih setianya bagi setiap saya dan saudara. Amin. Saya percaya kebaikan Tuhan terus mengalir bagi setiap kita. Ya, biarlah malam hari ini kita boleh sama-sama menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian penyembahan. Dan saya percaya kita juga diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, hidup kami. Engkau yang menopang, menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan. Kau buktikan Tuhan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kau buktikan penyertaan perlindungan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami juga mau naikkan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus tetap setia melayani Engkau, mengiringi Engkau Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, ya, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, yes, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Haleluya. Sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yes, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap di bahu di atas dasar
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Abah. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu Tuhan, tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Yesus, Kau setia. Yesus, Kau Bapa yang baik bagi kami. Kau buktikan Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam setiap kami. Engkau yang menghantar kami melewati 2021. Ada begitu banyak hal yang kami lalui Tuhan. Secara manusia terlalu berat buat setiap kami. Secara manusia sepertinya mustahil bagi kami. Tetapi oleh karena tangan Tuhan yang kuat itu, oleh karena kekuatan kuasa-Mu, Kau buktikan kuasa-Mu dahsyat. Kau buktikan Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kau yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya, sampai kapanpun kami tetap membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Selama kami hidup, kami akan terus bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Panggil dia Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat di luar kasih-Mu Bapa. Jangan, amin. Yes Lord, selama kami hidup, katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat
tiada satu pun. Ya Tuhan, dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Pimpin langkah kami. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Sungguh kami tak bisa hidup tanpa Tuhan di samping kami, di dalam setiap hati kami. Ya, ya, jangan pernah Kau tinggalkan setiap kami. Sebab Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dengan imanku katakan Yesus. Ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami katakan Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar tanpa kasih-Mu, tanpa tangan-Mu. Pegang setiap kami, pegang setiap kami. Selama ku hidup Engkau, Engkau alasan. Selama ku hidup Engkau. Mari kita semuanya sembah Tuhan. Oh Yesus, Engkau Tuhan, kekuatanku. Yesus, Kaulah sumber segalanya, tempat penghiburan. Yesus, menara yang teguh, tempat persembunyianku, tempat mengadu, tempatku berseru, tempatku berharap selalu. Sungguh ku tak dapat berjalan tanpa-Mu. Sungguh ku tak dapat berjalan di luar kasih-Mu. Oh Tuhan, pegang tangan kami, pegang tangan kami, dan jangan lepaskan. Tuntun langkah kami Bapa, pimpin langkah kami. Kami percaya, kami percaya Kau yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup kami, dalam segala hal. Engkau segalanya bagi kami. Oh Yesus, pimpin kami, bawa kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan, dan tuntun kami, pegang tangan kami. Memulai 2022 ini Tuhan, tak ada yang bisa kami harapkan selain kepada-Mu Tuhan. Tak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau. Kami buta melihat ke depan. Kami tak dapat, kami tak sanggup tanpa Tuhan. Kami sungguh
sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku pegang janji-Mu dan ku berharap melakukan segala kehendak-Mu. Yang ku percaya hanya firman-Mu Tuhan. Yang ku percaya perkataan-Mu Bapa. Oh Yesus, Yesus, Kaulah kekuatanku, Kaulah segalanya. Oh Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, buka hatimu malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap hati. Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan. Biar malam hari ini Roh Kudus yang memberikan semangat yang baru bagi kita untuk melewati tahun yang baru ini. Saya terlalu yakin dan percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Percayalah Tuhan akan melakukan hal-hal yang tak terduga dalam hidupmu. Percayalah dengan iman sebagaimana Ia telah menolong setiap kita di tahun 2021. Ia Tuhan yang sama. Ia akan melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Panggil Dia Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi alasan untuk kami bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Kami sambut firman-Mu, kami buka hati kami. Siap terima berkat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat daripada KUL Rayon 17. Saya mau mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah KUL bersama di awal tahun 2022
Dan saya mau mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat memasuki musim yang baru, tahun yang Tuhan berikan tema tahun paradigma yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 2 tahun kita hidup di dalam masa pandemi. Dan di dalam masa pandemi ini saya banyak berdoa, merenungkan firman, dan banyak bertanya. Kalau ada hal yang kita pelajari selama masa pandemi ini, maka ada 3 hal yang penting, yang begitu mengajar kita. Yang pertama, bahwa pandemi ini ternyata mengajar kita dan menunjukkan kepada kita bahwa hidup manusia itu dan hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Segala rencana, segala rancangan, prediksi yang dibuat oleh manusia, semuanya kacau. Selama masa pandemi, ada banyak rancangan-rancangan dan rencana-rencana yang gagal. Mereka yang sudah merencanakan ingin menikah, misalnya, di dalam tahun 2020 dan tahun 2021, ada banyak yang akhirnya terpaksa harus dipending, Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih mau go ahead, terus melaksanakan pernikahan, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas dan sangat sedikit. Akhirnya ada banyak rencana, ada banyak impian-impian yang tertunda atau bahkan yang menjadi kacau. Itu sebabnya pandemi ini mengajar kepada kita bahwa ternyata hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatunya bisa berubah at any time. Dan kalau kita hidup di dalam satu tempat yang tidak pasti, maka saudara dan saya harus berpegang kuat-kuat pada sesuatu yang pasti. Sebab kapan waktu saja ketika ketidakpastian itu terjadi, goncangan itu terjadi, kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, kita bisa oleng Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya pandemi ini telah mengajar kita dan mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah ketidakpastian, kita perlu punya pegangan. Dan hanya ada satu pegangan yang pasti di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pegangan yang pasti bagi kita. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup bagi kita. Di dalam dia ada kekuatan, di dalam dia ada pengharapan, dan di dalam Tuhan ada pertolongan. Apapun yang terjadi di dunia ini, segala ketidakpastian yang terjadi, tetapi kalau kita berpegang kepada dia, kalau kita memiliki dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita memiliki kepastian bahwa dia akan ada bersama dengan kita. Haleluya. Hal kedua yang pandemi ini telah mengajar kita adalah bahwa ternyata hidup manusia itu rapuh. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap virus. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap goncangan. Bahwa ternyata hidup manusia itu sangat lemah dan rapuh. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dimiliki. Tidak peduli seberapa hebat jabatannya. Seberapa besar kuasa yang dia miliki. Tetapi manusia ternyata hidupnya itu sangat rapuh. Tidak ada yang kebal dari goncangan. Tidak ada yang kebal dari sakit penyakit. Bahkan tidak ada yang kebal dari kematian. Saudara, selama 2 tahun masa pandemi ini, saya secara pribadi mengalami kehilangan banyak teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, orang-orang yang kami kasihi. Mereka dalam keadaan baik, keadaan sehat, tapi tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus menyadari
bahwa hidup kita ini rapuh. Kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Hal ketiga yang pandemi ini telah mengajar kita adalah bahwa ternyata kemampuan manusia itu terbatas. Bahwa ternyata di dalam hidup kita ada begitu banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Ada begitu banyak faktor di luar dari kontrol kita. Kita nggak bisa kendalikan. Saya seringkali mendengar cerita di dalam masa pandemi ini. Ada orang-orang yang begitu khawatir untuk keluar rumah. Mereka tinggal terus di dalam rumah dan memisahkan diri mereka, menjauhkan diri mereka dari perkumpulan ramai. Nggak pernah pergi ke tempat keramaian, terus di rumah saja mereka mengisolasi diri di rumah mereka. Tetapi ketika satu kali, meskipun mereka mengisolasi diri, entah dari mana virus itu ternyata masuk dan mereka terjangkit dengan virus COVID. Bapak Ibu, saya mau katakan di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, kemampuan kita terbatas. Tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas, yang mengendalikan segala sesuatu di dalam telapak tangannya. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berpegang teguh dengan Dia. Berharap selalu kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2022 ini, melihat apa yang masa pandemi ini telah ajarkan kepada kita, maka saya mau mengajak kita semua, kepada seluruh jemaat Kul yang ada, mari kita buat satu resolusi. Kita buat satu janji di awal tahun 2022 ini. Saya mau mengajak kita mau membuat beberapa resolusi Bapak Ibu. Beberapa janji yang kita akan buat di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak kita yang pertama. Mari kita buat janji kepada Tuhan bahwa di tahun 2022 ini kita akan lebih banyak mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita ada di awal tahun 2022, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, Rasul Paulus mengatakan ini kepada gereja Tesalonika. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Arti kata segala hal adalah baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Apakah kita dalam keadaan sehat maupun sakit? Apakah kita dalam keadaan diberkati maupun tidak diberkati? Apakah kita dalam keadaan pergumulan atau telah mengalami kemenangan? Apapun keadaan kita, dalam segala hal, Rasul Paulus mengatakan, marilah kita hendaknya mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mengucapkan syukur kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa mengucap syukur dan berterima kasih kalau mereka ada dalam keadaan baik. Kalau mereka baru terima berkat yang besar, mereka baru terima mujizat yang besar, mereka baru mengalami terobosan yang besar, kemenangan yang besar. Semua orang bisa melakukan itu, bisa mengucap syukur ketika mereka dalam keadaan baik atau sangat amat baik. Tidak dibutuhkan iman untuk mengucap syukur saat keadaan baik. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan itu. Tetapi hanya orang-orang percaya
Dan hanya orang-orang beriman yang bisa menaikkan ucapan syukur di tengah-tengah pergumulan. Hanya orang-orang percaya dan orang-orang beriman yang bisa menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakbaikan, di tengah-tengah di mana mereka sedang merasakan sakit, di tengah-tengah mereka sedang bergumul, sedang melewati lembah-lembah air mata. Hanya orang percaya dan hanya orang yang beriman yang bisa mengucap syukur di tengah-tengah itu semua. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita ada di tengah-tengah padang gurun dan pergumulan. Tetapi kalau kita bisa menaikkan ucapan syukur, pada saat itu sesungguhnya kita sedang menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pada saat itu sesungguhnya saudara dan saya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, meskipun keadaanku tidak baik, meskipun doaku belum dijawab, meskipun pemulihan itu belum terjadi, terobosan itu belum terjadi, tetapi aku tetap mau mengucap syukur karena aku percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Bahwa Engkau sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Engkau. Dan ketika kita menaikkan ucapan syukur di tengah-tengah pergumulan, ketika kita menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka iman saudara, iman saya, iman kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu akan menggerakkan hati Tuhan. Sorga akan bergerak, Tuhan akan bergerak. Dia nggak akan tinggal diam ketika dia melihat bahwa di tengah-tengah pergumulan anak-anaknya tetap percaya kepada dia. Bahwa di tengah-tengah lembah air mata anak-anaknya tetap mengucap syukur kepada dia. Tuhan akan bergerak dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua, mari di tahun 2022 ini lebih banyak mengucap syukur. Tunjukkan kepada Tuhan iman percaya kita. Tunjukkan kepada Dia bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, mataku dan hatiku tetap tertuju kepadamu. Menanti-nantikan pertolongan dan mujizat yang daripadamu. Amin. Hal kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau ajak kita untuk lakukan di tahun 2022 ini. Mari masuk tahun 2022 ini, kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita mau hidup lebih bijaksana lagi. Mazmur 90 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Musa sebagai satu doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Di dalam doanya ini Musa menyadari bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Musa berkata bahwa hidup manusia itu lewatnya buru-buru dan tiba-tiba kami melayang lenyap. Saudara, tahun ini tanpa terasa saya nanti akan berumur 47 tahun.
Ternyata saya sudah tua juga. Sebentar lagi akan masuk ke umur 50 tahun. Terkadang saya berpikir, kok cepat amat ya waktu berlalu? Ternyata saya sudah 47 tahun loh ada di dunia ini. Dan selama 47 tahun itu rasanya kok saya belum berbuat apa-apa. Kok rasanya hari berjalan dengan begitu cepat. Tiba-tiba udah umur 47 tahun. Saudara, ternyata ada banyak orang di dunia ini yang merasakan hal yang sama. Bahwa hari-hari yang kita lewati sekarang ini sepertinya begitu cepat berlalu. Tahun 2021. Meskipun kita banyak mengalami pergumulan, meskipun ada banyak kecemasan dan lain sebagainya, ada banyak goncangan yang kita alami, tetapi nyatanya berlalu dengan begitu cepat, Bapak Ibu sekalian. Saudara rasakan hal yang sama? Merasa bahwa waktu itu berjalan dengan begitu cepat? Ya, kita rasakan hal yang sama. Dan ternyata bukan cuma kita. Orang-orang di dunia, ahli-ahli fisika, ilmuwan, mereka pun merasakan yang sama dan mereka mencoba untuk menjelaskan fenomena ini dengan berkata mungkin bumi berputar lebih cepat. Sehingga hari berlalunya lebih cepat. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, apapun alasannya itu, kita sedang hidup di dalam satu masa di mana hari-hari itu berjalan dan berlalu dengan begitu cepat. Itu sebabnya saudara dan saya tidak boleh hidup semaunya. Kita harus hidup dengan lebih bijaksana. Menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Menggunakan waktu, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Supaya kita tidak melewatkan hari-hari kita dengan kesia-siaan. Di tengah-tengah kesibukan kita bisa hanyut dan larut. Dan akhirnya kehilangan kesempatan, kehilangan momentum untuk melakukan hal-hal yang penting. Seringkali kita mengabaikan untuk spend waktu atau menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Seringkali kita postpone, pending, niat untuk belajar sesuatu lebih lagi. Kita kadang-kadang pending, nantilah Pak, kalau waktunya sudah cukup, saya akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya akan menyediakan waktu kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Nanti deh Pak, kalau saya sudah gak sibuk, saya mau belajar Alkitab, saya mau bertumbuh dalam rohani lebih lagi. Kita seringkali mempunyai intensi dan niat yang baik. Ada banyak niat baik kita. Tetapi kenyataannya, dari sekian banyak niat baik kita yang kita mau lakukan, hanya sedikit yang terrealisasi. Karena waktu itu mengalir dengan begitu saja. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari memasuki tahun 2022 ini. Kita mau berketetapan hati bahwa kita mau menghitung hari-hari kita di tahun 2022. Kita mau menggunakan segala kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan. Apa yang kita rencanakan, yang kita rindukan selama ini, kita mau lakukan. Prioritas kita untuk spend waktu bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan keluarga, kita lakukan di tahun 2022 ini. Selagi masih ada waktu. Musa berkata kepada Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami, agar kami tidak syarat dengan pesta pora, agar hati kami tidak syarat dengan hal-hal kedagingan, agar hati kami tidak syarat dengan hal-hal yang tidak berguna, dan kami menghabiskan waktu kami dengan kesia-siaan. Tetapi ajar kami menghitung hari-hari, supaya kami bisa
menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudara, kita nggak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Akan ada waktunya nanti giliran kita dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, mari kita kerjakan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Kita hidup dengan bijak. Hidup untuk membawa dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hidup untuk mempersiapkan anak-anak kita, supaya mereka dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang takut dan kuat di dalam iman di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan dan memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, saya mau mengajak kita semua di awal tahun 2022 ini, supaya di sepanjang tahun 2022 ini kita mau memberi hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kitab Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini di hadapan murid-muridnya, ia sedang memberikan identitas baru kepada mereka. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu adalah garam dunia. Kamu bisa membawa dampak, bisa merubah keadaan. Kamu bisa membawa impact yang besar. Dan hari ini Tuhan sampaikan hal yang sama kepada kita. Kul-kul yang ada, jemaat-jemaat kul, kita adalah garam dunia. Kita bisa berdampak, membawa dampak, membawa impact yang besar pada komunitas kita. Kita bisa menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Dan Tuhan mau katakan, kita adalah terang dunia. Yesus terang dunia, tetapi saudara dan saya juga terang dunia. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Saudara, identitas kita sebagai garam dan sebagai terang tidak berubah hanya karena kita ada di dalam masa pandemi. Masa pandemi tidak merubah identitas saudara dan saya. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, di tengah-tengah kegelapan yang sedang terjadi, di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang terjadi, saudara dan saya tetap garam dan terang dunia. Itu sebabnya meskipun goncangan terjadi, meskipun keadaan sangat gelap dan tidak pasti, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Garam kita nggak boleh tawar, saudara. Itu sebabnya kita perlu jaga garam kita. Kita perlu jaga hati kita, supaya hati kita tidak menjadi tawar. Itu sebabnya saudara dan saya harus menjaga terang kita. Meskipun goncangan terjadi, pergumulan terjadi, tapi terang kita tetap memancar. Sehingga orang diberkati melalui kehidupan saudara dan saya.
Jangan sampai kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam, kita malah menjadi tawar. Kita yang dipanggil untuk menjadi terang, malah terang kita redup dan kita hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua di tahun 2022 ini. Ayo, lebih banyak berbuat baik. Lebih banyak menjadi berkat. Mungkin ada orang yang berkata atau berpikir, Pak, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Sedangkan saya sendiri hari-hari ini masih hidup di dalam pergumulan. Masih ada banyak pergumulan masalah yang sedang terjadi. Tahukah saudara bahwa Tuhan sanggup untuk memakai saudara dan saya? Meskipun kita ada di tengah-tengah pergumulan, Tuhan bisa jadikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau di tengah-tengah pergumulan kita, meskipun kita bercucuran air mata, tetapi kita tetap hidup benar. Kita tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Kita tetap beriman dan percaya kepada Dia. Maka orang akan melihat ada sesuatu yang beda di dalam hidupmu. Kami tahu bahwa engkau sedang mengalami kesulitan. Kami tahu bahwa engkau sedang mengalami lembah-lembah kekelaman. Tetapi kok kamu bisa tetap percaya ya? Perkataanmu tetap menjadi perkataan yang penuh dengan harapan. Perkataanmu tetap menjadi perkataan yang penuh dengan iman percaya. Ketika orang melihat itu, melihat iman percaya saudara dan saya, mereka akan diberkati. Jadi saudara dan saya bisa menjadi berkat meskipun kita sedang mengalami masa-masa kesukaran. Oleh sebab itu, mari lebih banyak melakukan kebaikan. Kalau kita tahu teman kita, keluarga kita, tetangga kita, hari-hari ini sedang membutuhkan doa. Mungkin kita nggak bisa bantu mereka secara finansial. Kita nggak bisa bantu banyak. Tapi kita bisa bantu dengan doa. Doakan mereka. Berkati mereka. Doa kita itu akan memberkati mereka. Amin. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Supaya ketika dunia melihat perbuatan kita yang baik, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Saya mau mengajak kita di awal tahun 2022 ini untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus katakan kepada gereja di Roma, aku ingatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ibadah yang sejati bukan hanya ketika saudara dan saya rajin datang ke gereja, ikut ibadah. Ya, rajin datang ke gereja dan ikut ibadah adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Ternyata ibadah yang sejati itu bukan hanya ketika saudara dan saya bisa berdoa kepada Tuhan berjam-jam. Meskipun doa juga merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Ternyata ibadah yang sejati itu bukan ketika saudara dan saya melayani Tuhan setiap hari sampai lupa makan, lupa minum, lupa segala-galanya. Meskipun
Pelayanan adalah bagian daripada ibadah kita. Tetapi ternyata ibadah yang sejati adalah ketika saudara dan saya dapat mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, meskipun kita rajin pergi ke gereja, ikut ibadah sehari bisa berkali-kali. Tapi kalau kita nggak hidup kudus dan nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan, ibadah kita nggak ada artinya. Meskipun kita rajin berdoa, bisa berjam-jam berdoa, berseru, mengerang, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita nggak bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu nggak ada artinya, nggak menjadi ibadah yang sejati. Meskipun saudara dan saya bisa melayani Tuhan, kita bayar harga, kita berkorban sedemikian rupa. Tapi kalau kita nggak hidup di dalam kekudusan, kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu nggak ada artinya. Itu sebabnya di tahun 2022 ini, ayo lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 6 ayat 12-13 berkata begini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu telah mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari di tahun 2022 ini kita persembahkan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, untuk menjadi alat yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, tahun 2022 menjadi tahun terobosan bagi kita semua. Menjadi tahun kita mengalami mujizat-mujizatnya Tuhan. Menjadi tahun di mana kita mengalami anugerah Tuhan yang besar. Pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kul pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa, firman yang telah disampaikan pada saat ini, biarlah kiranya Engkau berkati, Engkau urapi, dan Engkau berbicara kepada seluruh umat-Mu. Sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di awal tahun 2022 ini. Biarlah di awal tahun 2022 ini ya Tuhan, kami membuat resolusi, kami berketetapan hati untuk lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Biarlah kami berketetapan hati untuk hidup lebih bijaksana lagi, untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang yang bijaksana menghitung hari-hari kami, menjaga hari-hari kami, agar kami terus berada di dalam jalan-Mu, di dalam rencana-Mu, dan di dalam rancangan. Berkati umat-Mu, berkati semua jemaat kul yang hadir,
Berkati. Apapun yang menjadi doa dan kerinduan mereka, biarlah kiranya Tuhan jawab di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukan transfer melalui ATM atau juga mobile banking dengan rekening-rekening yang ada di layar saudara. Atau yang kedua, dengan melakukan e-payment dengan beberapa platform yang ada, dengan men-scan QR yang saat ini ada di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa memasukkan persembahan saudara di dalam amplop dan saudara bawa ke gereja, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap untuk memberikan persembahan, mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membawa persembahan kami, persembahan kul yang pertama di tahun 2022. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang memberikan persembahan mereka, membawa persembahan mereka di awal tahun 2022 ini. Hamba berdoa, biarlah benih yang ditabur oleh mereka itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kul kita malam hari ini. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.